Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Nanda Sarawati, NIM saya 1631510623. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian evaluasi strategi sebagai tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen strategi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SE, MM dari Fakultas Ekonomi Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Nah, di sini saya bersama teman saya yaitu Nadia. Ya, saya akan mempresentasikan mengenai pengertian evaluasi strategi. Jadi pertama, apa sih pengertian evaluasi strategi itu? Pengertian evaluasi strategi yaitu tahap akhir dalam manajemen strategi. Para manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. Ada 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strateginya adalah: 1. Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. 2. Mengukur prestasi. 3. Mengambil tindakan korektif aktivitas. Perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi terjadi di 3 tingkat hierarki dalam organisasi yang besar: korporasi, divisi atau unit bisnis strategi, dan fungsional. Evaluasi strategi sangat penting sebab sukses sekarang tidak menjamin sukses besok. Kesuksesan selalu menciptakan masalah baru dan berbeda. Ketiga aktivitas strategi di atas yaitu aktivitas formulasi, implementasi, dan aktivitas evaluasi strategi di atas muncul pada tingkatan hierarki organisasi besar seperti tingkat korporat, divisi, atau unit-unit bisnis strategi, dan level fungsional. Dari uraian di atas dapat diringkas bahwa dalam tahapan manajemen strategi meliputi kegiatan sebagai berikut. Mungkin Nadia bisa bantu jelaskan. Yang pertama ada pembuatan strategi atau strategi formulation yang meliputi kegiatan pertama pengembangan visi, misi, dan tujuan jangka panjang. Yang kedua, mengidentifikasi peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan dari dalam organisasi. Yang ketiga, mengembangkan alternatif strategi. Yang keempat, penentuan strategi yang paling sesuai untuk diadopsi. Yang kedua ada penerapan strategi. Kegiatan ini meliputi penentuan sasaran operasional tahunan, kebijakan, organisasi atau perusahaan. Kemudian ada memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya agar strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Yang ketiga ada evaluasi strategi yang meliputi kegiatan usaha-usaha untuk memonitor seluruh hasil dari pembuatan strategi dan penetapan strategi, termasuk mengukur kinerja individu dan organisasi perusahaan, serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Proses evaluasi dan pengendalian strategi. 1. Menentukan apa yang akan diukur. 2. Menetapkan standar kinerja. 3. Mengukur kinerja aktual. 4. Membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan. 5. Mengambil tindakan perbaikan. Hal yang harus diperhatikan sebelum mengambil tindakan perbaikan. 1. Apakah penyimpangan yang terjadi hanya merupakan suatu kebetulan? 2. Apakah proses yang sedang berjalan tidak berfungsi dengan baik? 3. Apakah proses yang sedang berjalan tidak sesuai dengan upaya pencapaian standar yang diinginkan?
Tindakan harus diambil tidak hanya untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi, tetapi juga untuk mencegah berulangnya penyimpangan tersebut. Proses evaluasi dan pengendalian rencana bisnis. Evaluasi strategi adalah suatu proses mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan rencana-rencana bisnis dan kinerjanya, serta membandingkan informasi tersebut dengan standar yang telah ditentukan. Lalu pengendalian strategi adalah suatu proses merubah rencana bisnis yang diakibatkan adanya perubahan kondisi atau situasi, adanya tambahan pengetahuan, atau membuat penyesuaian untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan rencana. Peter Drucker menulis bahwa untuk hidup dan tumbuh, perusahaan haruslah beroperasi secara efisien, do things right dan efektif, atau do the right thing. Untuk mengetahui tingkat keefisienan dan keefektifan suatu kinerja, maka diperlukan suatu evaluasi terhadap hasil-hasil perusahaan yang merupakan akibat dari keputusan masa lampau. Melakukan evaluasi dan pengendalian strategi sangat penting bagi perusahaan dengan alasan satu, adanya perubahan kondisi dan situasi pasar serta perekonomian di mana pasar semakin berkembang, teknologi berubah, dan pesaing-pesaing baru bermunculan. Kedua, semakin rumit dan kompleksnya organisasi akan membutuhkan suatu kontrol yang lebih baik. Ketiga, dengan semakin terdesentralisirnya kekuasaan dan wewenang, para manajer membutuhkan suatu alat untuk mengetahui aktivitas dan kinerja para bawahannya. Lalu, proses evaluasi dan pengendalian strategi akan melalui beberapa tahap atau langkah, yaitu menentukan suatu standar untuk mengukur kinerja perusahaan dan membuat batas toleransi yang dapat diterima untuk tujuan, sasaran, dan strategi. Peter Drucker mengusulkan 5 kriteria untuk penentuan standar pengukuran kinerja tersebut, yaitu posisi pasar. Penilaian yang nyata terhadap keberhasilan perusahaan adalah mengukur posisi pangsa pasarnya dibandingkan dengan para pesaing. Apakah pangsa pasar telah meningkat atau cenderung menurun? Lalu kinerja inovasi, divisi riset dan pengembangan. Bagaimana urutan pengeluaran riset dan pengembangan sebagai persentase penjualan dalam industri? Produktivitas, kinerja ini berhubungan dengan nilai tambah atau output penjualan per karyawan merupakan salah satu ukuran produktivitas. Lalu likuiditas dan aliran kas atau cash flow. Kriteria aliran kas biasanya lebih baik daripada masalah keuntungan. Lalu keuntungan atau kemampulabaan. Kriteria ini akan mengukur satu, apakah margin keuntungan meningkat atau menurun. Kedua, menghitung dan mengukur hasil kinerja yang telah dicapai. Tiga, membandingkan antara standar dengan hasil yang dicapai, dan jika melampaui batas toleransi harus dianalisa penyebab-penyebabnya. 4, mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Lalu mungkin Nadia boleh meneruskan. Dalam mengevaluasi kinerja terhadap rencana bisnis, seorang harus selalu menanyakan apakah tujuan dan sasaran perusahaan, dan bagaimana kinerja perusahaan dalam mendukung pencapaian tujuan atau sasaran tersebut. Jawaban dari pertanyaan ini akan menghasilkan suatu daftar dari tujuan atau dirinci pada tujuan dari pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan, sasaran dari hasil kinerja perusahaan. Kemudian pimpinan harus memberikan suatu nilai dari 0 sampai 10 yang menggambarkan tingkatan mengenai pencapaian. Kerangka kerja evaluasi strategi. Ada 3 kegiatan utama dalam evaluasi strategi, yaitu memeriksa atau menguji basis strategi organisasi yang telah digariskan. Yang kedua, membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Yang ketiga, membuat koreksi untuk memastikan bahwa kinerja organisasi sesuai dengan rencana.
Banyak hal yang bisa dievaluasi, misalnya apakah pendapatan daerah meningkat, pengangguran berkurang, dan lapangan kerja meningkat, perekonomian meningkat, kesejahteraan meningkat, pendidikan meningkat, transportasi meningkat, kesehatan meningkat, dan lain-lain. Perhatikan kerangka kerja evaluasi strategi sebagai berikut. Peluang dan tantangan eksternal dan kekuatan dan kelemahan internal perubahannya harus dievaluasi dan dimonitoring secara kontinu. Apakah kekuatan internal masih kuat? Apakah memiliki tambahan kekuatan internal lainnya? Bila ada, apa? Yang ketiga, apakah kelemahan internal masih lemah? Yang keempat, apakah masih ada kelemahan internal lainnya? Jika ada, apa? Yang kelima, apakah peluang eksternal masih ada peluang? Yang keenam, apakah ada peluang eksternal yang lain? Bila ada, apa dijelaskan? Yang ketujuh, apakah rencana eksternal masih mengancam? Yang kedelapan, apakah ada ancaman eksternal lainnya? Bila ada, dijelaskan. Yang kesembilan, apakah kita mudah menyerang musuh yang akan mengambil alih? Kemudian proses dalam evaluasi pengendalian strategi meliputi pertama, meminta semua unit bisnis untuk menyerahkan laporan bulanan tentang status penjualan dan biaya untuk setiap line produk termasuk tren dalam beban. Kemudian meminta semua unit bisnis untuk menyediakan laporan tahunan yang menyajikan laba operasi, biaya, dan beban sebagainya, juga aset yang diidentifikasi dalam dolar termasuk tambahan dan pengurangan kepemilikan. Kemudian meminta semua unit bisnis untuk menyediakan laporan kuartalan mengenai aktivitas kompetitif dan tren keseluruhan yang mempengaruhi setiap line produk mereka. Kemudian meminta semua unit bisnis untuk menginformasikan kepada kantor pusat sebelum melakukan suatu rencana finansial yang beresiko. Dalam sistem evaluasi dan pengendalian, langkah pertama yang penting adalah menentukan apa yang akan diukur. Pengukuran harus terkait dengan kuantitas, kualitas, penetapan waktu, dan harus bisa diperiksa secara objektif. Pengendalian strategis, taktis, dan operasional membentuk hierarki pengendalian yang sama dengan hierarki strategi. Faktor-faktor penting penentu keberhasilan akan menentukan informasi apa saja yang perlu dikumpulkan bagi setiap unit bisnis sebagai bagian dari sistem informasi strategis. Sebuah sistem evaluasi dan pengendalian yang tepat harus mampu melengkapi kesimpulan seperti yang ditujukan dalam model manajemen strategi. Oke, kemudian perusahaan bisnis multidivisional yang biasanya besar memiliki 3 level strategi: korporasi, bisnis, dan fungsional. 1. Strategi korporasi menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan, mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan portofolio produk dan jasa. Kedua, strategi bisnis atau strategi bersaing biasanya dikembangkan pada level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk, barang atau jasa perusahaan dalam industri khusus atau segmen pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Ketiga, strategi fungsional menekankan terutama pada pemaksimalan sumber daya produktivitas dalam batasan perusahaan dan strategi bisnis yang berada di sekitar mereka. Departemen fungsional mengembangkan strategi untuk mengumpulkan bersama-sama sebagai aktivitas dan kompetensi mereka guna memperbaiki kinerja. Lalu ada hakikat evaluasi strategi. Proses manajemen strategi menghasilkan keputusan yang dapat mempunyai konsekuensi yang signifikan dan jangka panjang. Keputusan strategi yang salah dapat menimbulkan kerugian besar yang akan sulit sekali untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, perbanyak perencana strategi sepakat bahwa mengevaluasi strategi sangat penting untuk kehidupan organisasi. Evaluasi yang tepat waktu dapat memperingatkan manajemen akan adanya masalah atau potensi masalah sebelum menjadi kritis. Evaluasi strategi bisa merupakan proses yang rumit dan sensitif. Terlalu banyak kegiatan mengevaluasi strategi dapat menghabiskan biaya yang sangat mahal dan bisa jadi kontraproduktif. Evaluasi
Strategi penting untuk memastikan tujuan-tujuan strategi yang dapat ditetapkan dapat tercapai, yaitu satu, kegiatan evaluasi strategi, yaitu mengkaji landasan strategi bisnis atau perusahaan, membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan, mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. 2. Kriteria evaluasi strategi. 3. Konsistensi sebuah strategi tidak boleh memiliki tujuan dan kebijakan yang tidak konsisten. Kelayakan sebuah strategi tidak boleh terlalu banyak membebani sumber daya yang ada maupun tidak boleh menciptakan submasalah yang tidak dapat dipecahkan. Kesesuaian mengacu pada kebutuhan para perencana strategi untuk mengkaji serangkaian tren maupun masing-masing tren dalam mengevaluasi strategi keunggulan. Sebuah strategi harus mendorong penciptaan dan atau mempertahankan keunggulan kompetitif dibanding kegiatan tertentu. Alasan perlunya evaluasi strategi. Semakin kompleksnya masalah lingkungan, semakin sulitnya memprediksi masa organisasi. Berkurangnya rentang waktu di mana perencanaan dapat dilakukan dengan tingkat ketetapan tertentu. 5. Proses evaluasi strategi. Evaluasi strategi harus mempertanyakan harapan dan asumsi manajerial, harus memicu tinjauan sasaran dan nilai, dan harus merangsang kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan memformulasikan kriteria evaluasi strategi harus dilaksanakan secara berkelanjutan, bukan di akhir periode waktu tertentu dan atau hanya setelah terjadi masalah. Lalu mengkaji ulang landasan strategi, mengembangkan matrik EFE dan EFI yang telah direvisi. Matrik EFI yang sudah direvisi harus fokus pada perubahan dalam kekuatan dan kelemahan manajemen pemasaran, keuangan atau akunting, produksi atau operasi. Lead bank dan SIM matrik EFE yang sudah direvisi harus menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan dalam merespon peluang dan ancaman utama. 7. Mengukur kinerja organisasi. Aktivitas ini termasuk membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya, menyelidiki penyimpangan dari rencana, mengevaluasi prestasi individual, dan menyimak kemajuan yang dibuat ke arah pencapaian sasaran yang dinyatakan. Lalu evaluasi dan pengendalian strategi. Sifat dari evaluasi strategi yaitu evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar, antara lain memeriksa dasar strategi perusahaan, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual, dan mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja secara sejalan dengan rencana. Lalu jenis pengendalian strategi. Pengendalian organisasi terdiri dari 3 jenis, yaitu pengendalian strategi, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasional. Lalu ada 4 jenis dasar pengendalian strategi. Pengendalian premis, setiap strategi didasari pada perencanaan atas premis tertentu, yaitu asumsi atau prediksi. Proses manajemen dari pemeriksaan secara sistematis dan terus-menerus untuk menentukan apakah pemikiran yang menjadi dasar strategi masih berlaku atau tidak. Perencanaan pemikiran terutama berkaitan dengan faktor lingkungan dan industri. 2. Pengamatan strategi. Usaha manajemen untuk memantau secara luas berbagai peristiwa di dalam dan lebih sering di luar perusahaan yang mungkin sekali mempengaruhi pelaksanaan strategi di masa depan. 3. Pengendalian berupa peringatan khusus. 4. Pengendalian atas implementasi. Lalu kerangka kerja evaluasi strategi, yaitu menelaah berdasarkan strategi. Menelaah prinsip dasar strategi organisasi dapat dilakukan dengan melakukan revisi terhadap matriks EFE dan matriks IFE. Lalu mengukur kinerja organisasi. Mengukur kinerja organisasi berguna untuk membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya, menyelidiki deviasi dalam rencana, mengevaluasi kinerja individu, dan menilai perkembangan yang terjadi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu mengambil tindakan korektif,
Mengambil tindakan korektif adalah melakukan perubahan untuk memposisikan kembali perusahaan ke tempat yang lebih kompetitif bagi masa depan. Seperti itu pengertian dari pengertian evaluasi strategi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam